Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir kumpul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya dicatat dalam buku amal kita dan mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Muawanah karya Qutbid Da'wal Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, sampai kepada hadis waqala alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam, jika manusia itu meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka amalnya terputus, illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Artinya tidak terputus dari 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun orang yang bersedekah sudah wafat, sudah meninggal. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lah, atau anak yang saleh yang beriman, yad'u lahu, yang dia mendoakan terhadap orang tuanya. Jadi termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yaitu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab-sebab manusia diangkat derajat, sebab-sebab manusia itu diampuni dosa, manusia mendapatkan pahala-pahala walaupun manusia tersebut sudah meninggal dunia. Jadi orangnya sudah tidak ada tapi derajatnya naik. Orangnya sudah wafat tapi dosanya diampuni masih. Orangnya sudah meninggal masih dapat pahala. Nah, ini termasuk rahmatnya Allah, termasuk anugerah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis ini Nabi menjelaskan, manusia itu sebenarnya kalau sudah meninggal maka amalnya terputus, tidak bisa beramal lagi. Lisannya mau zikir lagi tidak bisa, anggota badannya mau berdiri sholat lagi tidak bisa, dia mau mensedekahkan hartanya lagi sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah wafat, sudah meninggal. Dan jika orang ini sudah meninggal berarti otomatis tidak ada tambahan amal, wis mari mandek amale. Jadi kalau dia itu di atas dunia termasuk tergolong orang yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dalam kuburnya. Tapi kalau dia orang yang bermaksiat, melanggar agama Allah, ya kalau sudah wafat dia akan merasakan akibat daripada maksiatnya. Tidak bisa tobat ketika sudah meninggal. Wis mari kasep kan begitu ya. Untuk mengejar kekurangan, kesalahan itu ketika sudah meninggal tidak bisa. Karena memang aturannya seperti itu. Maka tidak mungkin sampai kepada mayit pahala-pahala setelah wafatnya dia, setelah meninggalnya dia, kecuali 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang mana sedekah tersebut masih dirasakan manfaatnya. Ya, walaupun orangnya sudah tidak ada, orang yang bersedekah sudah wafat,
tapi manfaatnya terus diambil, maka pahalanya akan terus mengalir kepada mayit walaupun sudah lama bertahun-tahun ya dari meninggalnya dia. Seperti wakaf atau sedekah ke masjid dan semisalnya. Ya. Nukokno masjid lampu, atau ketika ada patungan renovasi masjid dia ikut, walaupun hanya semen atau batu bata misalnya, selama semennya itu nempel di masjid, batu batanya nempel di masjid, lampunya dimanfaatkan di masjid, maka selama itu juga pahala mengalir kepada orang yang memberikan itu, walaupun orangnya sudah tidak ada. Jadi penting hal-hal yang kita anggap merugikan, dijak patungan renovasi masjid misalnya atau apa, sebagian orang kan malas begitu mau mengeluarkan hartanya itu kan eman. Nah, ternyata di situ ada kebaikan buat dia, walaupun dia wafat pahalanya terus mengalir nanti. Karena itu beruntung orang yang ketika ada hal-hal semisal ini dia ikut investasi begitu ya. Karena pahalanya akan mengalir kepada dia ke dalam kuburnya. Yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Jadi pengajarnya ini sudah wafat, tapi ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang. Tapi dengan syarat ilmu yang diajarkan ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang diambil manfaatnya oleh orang. Jadi setiap siapapun yang mengamalkan itu ilmu, maka orang ini, pengajarnya ini ikut mendapatkan pahalanya. Walaupun pengajarnya ini sudah wafat. Yang ketiga, anak soleh yang dimaksud adalah anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia mendoakan orang tuanya. Karena kata para ulama, li'annal ajr la yahsulu min ghairihi wa innama dzakarahu du'a'u tahridhan lil walad ala du'a li abihi. Jadi pahala itu tidak harus ketika anak mendoakan orang tuanya, enggak. Apapun yang dilakukan oleh anak, maka orang tua juga akan mendapatkan kebaikannya. Karena orang tua yang membesarkan, karena orang tua yang memberikan pendidikan, membiayai pendidikan dan seterusnya sampai anaknya ngerti, sampai anaknya jadi orang yang taat, sampai menjadi anak yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mendoakan atau tidak, tetap kebaikan yang dilakukan oleh putra putri kita akan sampai pahalanya kepada kita semua. Karena itu penting mengajarkan inti-inti agama kepada anak. Mari ngono bebas wis anake kabeh dadi dokter, kabeh dadi insinyur, mau jadi apapun bebas. Sing penting ngerti wudu, yang penting ngerti sholat, syarat-syaratnya sholat, yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudu, cara mandi janabat, cara mandi besar bagaimana, ngaji Quran iso, maca Fatihah bisa. Setelah itu sekolahno sing dukur gak apa-apa. Jangan anaknya S1 S2 tapi sholatnya meneng tok gak ngerti apa sing diwoco. Bukan mendapatkan pahala orang tua yang seperti ini, malah dia akan dituntut sama anaknya nanti karena tidak memberikan pendidikan Islam. Karena itu ajarkan ajaran Islam yang inti, supaya setiap kebaikan amal yang dilakukan oleh putra putri kita itu pahalanya sampai kepada kita. Walaupun kita tidak ngajar, tapi biayai, biayai mendatangkan guru, atau dia ngajikan di TPQ atau madrasah misalnya sampai dia paham, dibiayai. Sekarang kan kadang-kadang orang ini lek bayar sekolah mau, tapi lek bayar ustadz tak gelem. Padahal yang penting itu yaitu urusan sholat tadi itu. Lek bayar SPP sekolah, waduh ditagih wedi. Lek madrasah TPQ sengko ayo sekalian tak setahun. Ustaz tidak mangan akhirnya. Nah, ini jangan seperti itu. Jadi semuanya dipentingkan. Ya lebih-lebih urusan agama. Urusan agama. Nah, supaya anak kita menjadi orang yang beriman, yang menyembah kepada Allah, yang mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, bisa ngaji,
Walaupun mereka tidak mendoakan secara langsung, semua apa yang dilakukan anak sampai pahalanya kepada orang tua. Kenapa Nabi mengatakan anak soleh, anak yang beriman yang mendoakan orang tua? Ini Nabi itu ngajak supaya putra putri ini tidak lupa mendoakan orang tuanya, begitu ya. Walaupun dia lupa 1 hari 2 hari tidak mendoakan orang tuanya, tetap semua amal ibadah yang dia lakukan sampai pahala kepada orang tua. Nah, 3 hal ini, walaupun orang itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, tapi pahala-pahala dari amal-amal tersebut akan nyampe kepada mayit. Karena itu kalau bisa sebelum kita wafat, mudah-mudahan panjang umur, fi taatillah, kalau bisa 3-tiganya ini kita persiapkan begitu. Investasi supaya ketika kita wafat itu masih ada kiriman-kiriman pahala. Ya, kiriman-kiriman pahala. Ya, sedekah walaupun sedikit, sedekah jariah. Ya, ada pembangunan pondok, ada pembangunan masjid, musola dan lain-lain semampunya. Ya, kalau bisa dicari di India, no. Ya, pembangunan masjid di mana di sekitar kita yang butuh bantuan dari, walaupun cuma 100.000, 200.000, dengan harapan ketika kita wafat pahalanya mengalir ke dalam kubur kita. Kemudian ilmu yang baik diajarkan ke orang. Waduh, duduk ustaz ya, tidak bisa ceramah, Beb. Tidak harus ceramah, tidak harus pakai dampar gini, tidak harus. Ajarkan nang bojo, ajarkan ke anak-anak, putra-putri. Mulai ke pengajian dikandani anake, bojone dikandani. Mang jare ustate begini. Nah, itu nanti diamalkan sama anak istri, pahalanya mengalir kepada kita. Ya, jadi tidak harus geser ban, tidak. Apapun yang kita dapat daripada ilmu kita sampaikan kepada keluarga itu termasuk ilmu yang bermanfaat begitu. Dan yang terakhir, ajari putra-putri kita tentang agama Islam. Pokok-pokok agama mereka harus paham. Jangan sampai menjadi orang yang buta tentang agamanya sendiri. Dengan seperti itu, ketika kita wafat, kita akan mendapatkan kiriman pahala dari apa yang kita sudah siapkan ketika kita hidup di atas dunia. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa poin ya. Yang pertama, kalau jadi anak itu jangan lupa sama orang tuanya. Ya, jangan lupa dengan kebaikan orang tua. Orang tua sudah wafat, abahnya, ibunya, ziarah. Ya, ziarah seminggu sekali misalnya. Malam Jumat, hari Jumat misalnya. Tidak iso seminggu sekali, sebulan sekali. Ya, baca Quran misalnya, baca surat, baca tahlil, dihadiahkan pahalanya kepada kedua orang tua. Tidak bisa sebulan sekali, ya 2 bulan sekali. Sik tidak iso ae kadon, ya minimal ketika lebaran. Ya, ziarah kepada orang tuanya. Jangan lupa dengan orang tuanya. Ya, tidak eling tak biyen di dalam perut ibunya. Tidak ingat ibunya dulu ngelahirkan dengan susah payah. Ya, tidak ingat ibunya bangun tengah malam untuk nyepoi kita. Ya, dulang, nyuapin dan seterusnya sampai kita besar. Kadang-kadang mereka orang tua kita, bapak ibu ini rela tidak makan karena supaya anaknya makan duluan, kan begitu. Nah, ketika mereka sudah pergi, sudah wafat, kemudian kita lupa dengan jasanya kedua orang tua. Karena itu jangan lupa dengan kebaikan kedua orang tua kita hadiahkan pahala-pahala bacaan Quran kita, sedekah kita, ya amal-amal kita kepada kedua orang tua kita, ziarahi mereka. Jangan, insya Allah nanti putra-putri kita niru begitu. Oh, bapak ya nang kuburane wong tua nih, nanti saya kalau sudah ditakdir dalam posisi beliau, saya juga akan mengamalkan seperti itu. Nah, kalau kita tidak pernah ziarah, moro-moro kepingin anaknya kok ziarah wae kan dia nyuntuh sopo kan begitu ya. Mau nyuntuh siapa? Orang tuanya tidak memberikan contoh. Itu yang pertama. Jangan lupa dengan jasa kebaikan kedua orang tua. Yang kedua, Nabi menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang manfaat, kemudian diajarkan kepada orang-orang terdekat.
Ya, supaya manfaatnya meluas. Yang ketiga, juga menganjurkan kita untuk jangan sampai kalau ada sedekah-sedekah jariah kita absen. Ya, tidak harus banyak, berapapun masukkan sudah dengan niat sedekah jariah. Ya, supaya itu tadi kita mendapatkan pahala yang mengalir. Yang terakhir yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, yaitu bagi pemuda dan pemudi, ya wis ndang kawin wis. Ndang kawin diniati kawin supaya dapat putra-putri yang beriman, putra-putri yang menyembah kepada Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya luar biasa itu ya, pahalanya. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan mendapat keturunan, insyaallah keturunan yang soleh dan saleh. Kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadukum ba'di, paling baiknya, paling afdolnya, paling mulianya orang di antara kalian. Dari banyak orang itu yang paling mulia, yang paling afdol itu siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rajulun, seorang laki-laki. Tidak harus laki-laki sebenarnya ya, perempuan juga masuk. Alima ilman, dia memahami satu ilmu, mempelajari satu ilmu. Fanasharahu, kemudian dia menyebarkan itu ilmu. Yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan kelompok tersendiri. Jadi punya kelompok sendiri begitu nanti di hari kiamat. Kenapa? Dia orang yang semangatnya ketika hidup mau menyebarkan ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat. Ya. Dia belajar, kemudian dia sebarkan kepada orang banyak. Orang banyak ini nanti menyebarkan kepada santri-santrinya. Santri-santrinya nanti buka madrasah, buka pondok, nyebarkan lagi. Nah, nanti ini seperti rentetan begitu. Ini orang-orang ini dikumpulkan sendiri nanti. Ya, orang-orang mulia ini nanti dikumpulkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggambarkan bagaimana kemuliaan orang yang belajar ilmu kemudian menyebarkan ilmu. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al hitan fil ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum, makhluk-makhluk ini semuanya, yusalluna, mereka memohonkan ampun. Bersolawat di sini maksudnya memohonkan ampun bagi mualliminan nas al khair, orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan, sing ngajari sing api-api. Ya, itu mereka mendapatkan doa daripada makhluk-makhluk Allah. Hatal hitan filma, sampai-sampai makhluk yang hidup ada di lautan itu semuanya, mulai sing gede sampai sing cilik, memohonkan ampun bagi orang yang ngajari menungso sing api-api, ngajar. Ya, jadi mendapatkan doa daripada makhluk-makhluk Allah. Ya, kalau yang mendoakan orang banyak, ya harapannya orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al khalqu kulluhum iyalullah, makhluk ini semuanya adalah seperti keluarga Allah. Wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li iyalih, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Jadi semuanya ini seperti satu keluarga.
Nah, dari sekian banyak orang ini ada yang paling dicintai Allah. Ada orang-orang yang dicintai sama siapa? Yaitu yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ya, manfaat itu luas. Manfaat itu luas. Manfaat boleh dengan hartanya. Manfaat boleh dengan jabatannya dia. Manfaat boleh dengan ilmunya dia. Ya, manfaat boleh dengan tenaganya dan macam-macam. Maka kalau manusia ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang manfaat kepada orang sekitar. Sing duwe ilmu yo ngajarno ilmu. Sing duwe duit, harta ya siap bantu yang lainnya yang kekurangan. Yang punya jabatan ya dia harus adil, bantu yang lemah. Gitu. Yang punya kekuatan dia harus memperhatikan yang lemah-lemah juga. Ini semuanya memberikan kemanfaatan. Ya, kalau terkumpul pada satu orang ya luar biasa berarti. Wis alim, pinter, sugih, ya omongannya didengar oleh pemerintahan, dia bantu orang banyak, semua urusan yang datang kepada ulama ini semuanya dibereskan. Wah, ini berarti orang yang paling bermanfaat, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hidup di atas dunia jadi orang yang manfaat sama orang lain. Ya, terutama kepada orang terdekat, kerabat, tetangga. Ya, kemudian orang-orang yang jauh. Ya, jangan sampai kita perhatian dengan yang jauh, lupa dengan yang dekat. Perhatian dengan yang jauh, lupa dengan yang dekat. Karena sebagian orang ya sedekah ngasih hadiah sama orang-orang jauh, tapi adik EDW butuh duit, pamannya sendiri butuh uang, atau orang tuanya kadang masih kekurangan, tapi ketika dia pegang uang bantu nih sing ado-ado. Jadi sesuai urutan gitu ya, memberikan manfaat kepada semuanya, tapi jangan lupa yang dekat-dekat ini didahulukan. Ya, kerabat-kerabat, tetangga-tetangga itu didahulukan. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Kita semua ini adalah seperti keluarga Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang memberikan manfaat terbanyak kepada yang lainnya. Kita tutup dengan perkataan beliau. Kata beliau, orang itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ya, ini memberikan manfaat. Tidak ada yang paling besar nilainya, kata beliau, melebihi dakwah ilallah. Mengajak orang supaya menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing bantu nggak duit bagus. Yang bantu dengan kekuatannya dia bagus, yang bantu dengan jabatannya dia bagus. Tapi yang terbagus yaitu orang-orang yang memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Ngantarkan orang supaya jadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi. Ya, dari sekian banyak orang yang bermanfaat, yang paling tinggi adalah orang yang menyampaikan orang lain menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ngajari tauhid. Masalah ketuhanan, mengenalkan dia dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka dengan ayat-ayat Al-Qur'an, memberikan kabar-kabar gembira kepada manusia bahwa rahmat Allah itu sangat luas, dan memperingatkan manusia bahwa murka Allah ya yang turun kepada orang-orang kafir, orang-orang yang fasik itu benar adanya, hati-hati begitu. Jadi nyampaikan orang supaya diridhoi oleh Allah, caranya itu tadi, mengenalkan terhadap Allah, ngajak taat, kemudian mengingatkan dengan ayat-ayat Allah, memberitahu mereka bahwa rahmat Allah itu luas, dan mengingatkan mereka hati-hati jangan sampai menjadi orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya panjang umur, sehat walafiat, bisa semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
jika datang hari wafatnya kita, meninggalnya kita, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang pahala-pahala itu tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah wafat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain sehingga kita mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang baik di dunia sampai di akhirat, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.